Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang Ramadan, momentum pemberdayaan perempuan. Telah kita ketahui bahwa Allah telah memberikan potensi kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kita tahu bahwa manusia sifatnya sangat dinamis. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti untuk memantapkan diri, untuk memberdayakan diri agar menjadi manusia-manusia yang potensial, sehingga ruh Ramadan kali ini betul-betul dapat kita nikmati. Bicara tentang perempuan, sangat menarik memang, karena perempuan adalah makhluk yang sangat unik. Kata perempuan diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya dimaknai dengan empu. Siapa empu itu? Empu itu adalah orang yang bisa atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Empu adalah orang yang sangat mulia karena dibekali dengan penuh dengan kemuliaan dan orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, kita bicara perempuan tidak akan pernah berhenti karena potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan yang harus kita kembangkan. Bicara mengenai pemberdayaan perempuan di momen Ramadan kali ini, jadi kita harus memiliki sebuah pertanyaan besar. Bagaimana upaya kita untuk melakukan sebuah pemberdayaan pada perempuan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memulai memberdayakan diri sendiri. Karena kita tahu pemberdayaan perempuan adalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kreativitas perempuan itu sendiri. Nah, tentunya ketika kita berupaya untuk memulai memberdayakan diri sendiri dengan upaya-upaya yang revolusioner. Apa saja upaya-upaya revolusioner itu? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perempuan harus mampu memiliki manajemen waktu yang baik. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak dimulai dengan kemampuan memanage, terutama soal waktu. Kemudian yang kedua, upaya revolusioner yang kedua yang menjadi modal kita untuk memberdayakan perempuan adalah perempuan harus mampu memiliki wawasan yang kuat tentang informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Di era sekarang, perempuan harus mampu membekali diri, meningkatkan kemampuannya untuk menguasai yang namanya informasi, karena kita berada di era informasi dan teknologi. Oleh karena itu, tidak ada cara lain. Upaya yang revolusioner yang saya katakan tadi yang kedua adalah harus mampu memiliki wawasan tentang informasi, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Upaya yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah perempuan itu juga harus mampu memiliki pengetahuan tentang kesehatan dirinya, baik secara lahir maupun batin. Karena tanpa pengetahuan yang utuh tentang kesehatan, bagaimana mungkin kita bisa berdaya? 3 upaya revolusioner itu menurut hemat saya patut untuk kita lakukan. Supaya kita betul-betul mampu menjadi perempuan-perempuan yang berdaya dan mampu memberdayakan diri. Karena kita tahu bahwa pemberdayaan perempuan akan melahirkan manusia-manusia yang produktif.
Manusia yang produktif indikasinya setelah kita ketahui bahwa dia memiliki tingkat kemampuan untuk berpikir, melahirkan gagasan-gagasan yang bermanfaat, rajin, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan bukan hanya bagi dirinya, juga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada upaya lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan saja tidak cukup, harus dibekali dengan kecerdasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen yang singkat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk pemberdayaan perempuan. Itu tidak bisa kita menunggu, tapi bagaimana kita memulai dari diri sendiri. Karena kita tahu bahwa dalam sejarah peradaban Islam, banyak tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh perempuan yang dapat menjadi teladan kita. Bagaimana kiprahnya, wawasannya, yang sampai hari ini dapat kita rasakan. Sebagai salah satu contoh, Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah sebagai sumber pengetahuan, terutama dalam bidang agama Islam, yaitu dalam ilmu hadis. Dan masih banyak wanita-wanita lain, masih banyak perempuan-perempuannya lain yang menjadi inspirator bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dibekali dengan kemampuan dan kemauan yang kuat untuk memberdayakan diri. Dimulai dengan memberdayakan diri, kemudian kita memberdayakan perempuan-perempuan lain, dan insya Allah juga akan didukung oleh negara kita Republik Indonesia. Insya Allah akan menjadi kuat, menjadi hebat dengan perempuan-perempuan yang hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Albiru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.